Nah, di sini silakan dituliskan. Teman-teman itu hasil pengecekan pemutakhiran data mandiri di database PKN itu, apakah kalian itu nanti misalkan guru ahli pertama, guru agama Islam, ataukah mungkin yang lainnya. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membuat surat lamaran P3K Kemenak 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Agama telah mengumumkan bahwa sudah dibuka pendaftaran P3K Kemenak 2024. Dan di sini sudah dibagikan juga untuk format surat lamarannya. Tentunya di sini nanti kita akan harus teliti ya ketika membuat surat lamaran. Dikarenakan di sini salah satu penentu untuk nanti kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak, teman-teman. Dan nanti kita akan memberikan percontohan yang mana teman-teman yang telah melakukan pendaftaran dan membuat surat lamaran dan terbukti di sini sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, kira-kira bagaimanakah cara membuat surat lamaran P3K Kemenak 2024? Tentunya di sini nanti teman-teman honorer Kementerian Agama harus benar-benar teliti ya, dikarenakan di sini terdapat perbedaan nih dengan format surat lamaran dari P3K di instansi lainnya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita akan bandingkan yaitu dua format surat lamaran, yaitu yang pertama surat lamaran CPNS dan juga surat lamaran P3K untuk di instansi yang sama, yaitu Kementerian Agama ya. Tentunya di sini nanti akan kita ambil beberapa perbedaannya dan juga beberapa persamaannya. Nah, dikarenakan instansinya sama, tentunya juga sama, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan di surat lamaran CPNS ini seperti yang kita ketahui bahwa di sini juga ada di bagian atas itu ada lampiran ya. Inilah lampiran dokumen pendukung sesuai dengan nomor surat edaran kemarin dibuka pendaftaran CPNS Kementerian Agama. Di sini ada surat lamaran, ini ada judul ya, kemudian kepadanya adalah kepada Menteri Agama dan seterusnya. Nah, kemudian di sini adalah berisikan identitas diri kita pribadi, kemudian mulai dari nama sampai dengan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi. Dan juga di sini untuk jenis ketenagaan ini diisi formasi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kemudian untuk CPNS ini ada berkas-berkas yang wajib dituliskan ya, nomor urut 1 sampai dengan terakhir. Ini adalah bagi teman-teman yang memerlukan. Di sini misalkan untuk 05, kalau misalkan kita jenis kepegawaian awalnya dari P3K yang melamar ke CPNS, ini ada tambahannya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang surat lamaran P3K sesuai dengan format yang kita dapatkan dari situs resmi Kementerian Agama ya di tahun ini. Nah, di sini juga sama, yaitu lampirannya kalau di sini adalah lampiran 2 ya, yaitu nomor sekian, ini tertanggal 20 Oktober 2024. Dikarenakan untuk pendaftaran P3K Kemenak itu kan dibuka tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian di sini ada surat lamaran. Kemudian untuk kepadanya ini sama ya dengan kepada untuk yang CPNS, dikarenakan di sini juga sama ya instansi yang dilamar. Kemudian di sini dengan hormat ini sama. Kemudian ini berisikan data-data pribadi kita, mulai dari nama. Kemudian kalau di sini adalah tidak ada NIK ya, di sini ada NIK, tempat lahir dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawah, nah di sini diisi dengan di sini kita mengikuti ujian pengadaan P3K Kementerian Agama tahun 2024 dengan jenis ketenagaan. Nah, di sini kalau misalkan di sini adalah jenis ketenagaannya sesuai dengan formasi yang dipilih, yang di sini pun juga demikian. Nah, di sini kita untuk mengisi jenis jabatan ini adalah isi nama formasi jabatan sesuai dengan yang dilamar. Nah, ini sama ya. Nah, ini. Nah, kira-kira dengan kondisi format seperti ini, kira-kira bagaimanakah cara untuk membuat surat lamaran P3K Kemenak? Dan di sini kita cek untuk contoh saya ketika membuat surat lamaran CPNS kemarin. Ya, mana di sini terbukti sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, ini jadi untuk format lamaran CPNS adalah seperti ini. Kemudian untuk yang surat lamaran CPNS yang sudah berhasil saya tulis dan juga kita upload, kemudian sudah lulus seleksi administrasi, itu adalah yang seperti ini. Nah, di sini adalah teman-teman, yaitu untuk yang pertama, jadi di bagian atas ya, ini lampiran sampai dengan tanggal ini kita buang, ya kan? Ini dihapus, ini nggak saya tulis ya. Kemudian surat lamaran ini kita hapus juga, di sini nggak ada ya, ini kita hapus.
Kemudian kepadanya YTH Menteri Agama Republik Indonesia, inilah di Jakarta, sama ya. Kemudian untuk identitas ini sama, yaitu kalau di sini saya tuliskan, saya punya gelar nih, saya tuliskan gelarnya. Nah tentunya teman-teman nanti disesuaikan dengan ijazah yang digunakan itu apa. Kalau misalkan mendaftar menggunakan ijazah SMA kan nggak mungkin ya kita memberikan gelar ya, karena untuk gelar ini kan disesuaikan dengan jenis pendidikan terakhir kita yang kita miliki, yang kita gunakan untuk nantinya melamar kan. Nah ini kita silahkan isikan nama, kemudian tempat lahir jelas ya. Nah ini adalah kemudian di sini kita isikan sesuai dengan data ini. Nah ini kita isikan seluruhnya. Kemudian untuk yang CPNS ini kan saya memilih formasinya itu guru ahli pertama, yaitu guru Al-Quran Hadis. Nah ini kemudian berkas yang saya upload di sini saya lampirkan seluruhnya ya. Nah ini kita berikan terakhir itu di sini bukti akreditasi. Di sini kan nggak ada ya, di formatnya nggak ada bukti akreditasi, dikarenakan di tab unggah dokumen itu ada bukti akreditasi yang harus diupload. Di sini saya tambahkan yaitu bukti sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi yang terakreditasi saat tahun kelulusan. Dan kemudian di sini untuk yang poin nomor 5 ini saya hapus ya. Ini adalah khusus surat izin persetujuan ya. Nah ini. Jadi untuk di bagian ini saya sesuaikan dengan berkas yang saya upload ya. Nah sekarang kita coba cek kalau misalkan di P3K itu seperti apa. Nah di sini adalah untuk surat lamaran P3K. Di sini nanti format surat lamaran P3K yang kita dapatkan yaitu dari situs resmi Kementerian Agama. Nah di sini kita cek untuk format surat lamaran P3K ini adalah di sini juga sama ya. Ini bedanya di sini nggak ada berkas yang dilampirkan itu apa saja. Meskipun demikian, ini kita harus mengacu yaitu pada format surat lamaran yang diberikan oleh Kemenak. Kalau misalkan di sini nggak ada yaitu berkas yang diupload apa saja di list gitu ya, maka di sini ya kita nggak usah menambahkan ya. Nah di sini kita coba cek, ini kita bandingkan untuk format surat lamaran P3K dengan format surat lamaran CPNS yang saya tulis. Di sini kita ambil dulu untuk persamaannya ya. Nah untuk persamaannya dulu, ini adalah kepadanya sama, kepadanya yang bagian lampiran sampai dengan tanggal ini kita hapus. Kemudian yang ini surat lamaran juga kita hapus. Kemudian di bawah ini juga kita hapus. Kemudian untuk kotak ini kita hapus, materai 10.000 kita hapus ya. Kemudian di sini kita berikan nama pelamar, nama kita lengkap ya. Kemudian dengan hormatnya ini kita tulis ya, ini sama. Kemudian teman-teman silahkan masukkan nama lengkap, kemudian NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian agama. Kemudian di sini untuk jenis kelamin, ini kan kalau misalkan kita ketik itu, maka di sini kita hapus salah satu ya. Misalkan saya itu pria, berarti di sini wanitanya ini dihapus ya, kan kita ketik nih. Nah untuk format surat lamaran ini kan boleh ditulis tangan, boleh diketik ya sebenarnya kalau Kemenak. Kemudian kewarganegaraan di sini kita tuliskan Indonesia. Pendidikan terakhirnya apa? Disesuaikan ya, pendidikan terakhir. Kemudian alamatnya, alamat lengkap ya. Kemudian untuk nomor handphone kita tuliskan. Ini juga saya tuliskan nomor handphone. Nah untuk alamat lengkap itu mulai dari RT, RW, dusun dulu ya, dusun, RT, RW, desa, kemudian kecamatan sampai kabupaten, sampai level 3 kabupaten. Nomor handphone jelas. Kemudian nah ini perbedaannya teman-teman. Perbedaannya kalau misalkan di sini, ini kan jenis ketenagaan yang selamar CPNS itu kan misalkan guru ahli pertama, guru Al-Quran Hadis. Nah ini sesuai dengan yang kita ambil dari formasi ya, yang diumumkan di Kementerian Agama untuk yang formasi CPNS. Nah kalau misalkan di sini untuk yang P3K ini kan dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian pengadaan P3K Kementerian Agama dengan jenis ketenagaan apa. Nah terkait dengan jenis ketenagaan untuk pelamar P3K Kemenak ini beda dengan yang lainnya ya. Kalau misalkan kita cek di pengumuman resminya Kemenak, maka di sini teman-teman setelah kita membuat akun, kita login ketika memilih formasi, dipersilahkan teman-teman itu untuk pelamar memastikan formasi yang akan dilamar melalui PDM non-ASN kemenak.go.id dan mencetak dokumen hasil pengecekan formasi. Nah, pertama-tama teman-teman di sini kan harus mengecek yaitu formasinya dulu ya di https://pdm-kemenak.go.id. Setelah itu login ke akun dan lain sebagainya sampai di sini kita memilih formasi. Nah, tentunya untuk formasi yang kita pilihkan di sini ini nanti juga sama yaitu dengan hasil pengecekan data pribadi kita di pendataan non-ASN 2023 kemarin ya.
Untuk pendataannya itu 2022, kemudian 2023 kemarin itu ada pemutakhiran data mandiri atau PDM. Namun kalau misalkan di sini saya sesuaikan ya, ini adalah untuk jenis formasi CPNS, ini adalah saya itu di sini sama dengan ini ya. Nah, ini kan untuk jenis keseluruhan, inilah untuk jabatan fungsional ya. Ini adalah sama sepertinya, yaitu guru ahli pertama, kemudian guru agribisnis misalkan. Nah, ini juga sama, yaitu guru ahli pertama, kemudian strip guru Al-Quran hadis misalkan seperti itu. Nah, saya rasa untuk yang P3K Kemenak itu pun juga demikian. Kalau misalkan kita cek formasi P3K Kemenak 2024, ini kan juga sama ya untuk jabatannya. Misalkan di sini adalah guru ahli pertama, guru agama Islam. Nah, di sini silakan dituliskan teman-teman itu hasil pengecekan pemutakhiran data mandiri di database PKN itu, apakah kalian itu nanti misalkan guru ahli pertama, guru agama Islam, ataukah mungkin yang lainnya. Tentunya sepertinya ini nanti kita harus samakan sepertinya ya. Nah, ini jadi terkait tentang hal ini nanti kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ini teman-teman, nanti teman-teman harus mantau informasi lebih lanjut dari Kemenak ya. Dikarenakan sampai sekarang ini kan untuk formasinya belum rilis juga ya. Padahal kemarin katanya tanggal 21 itu sudah dibuka, namun di tanggal 26 ini ternyata belum juga formasinya dirilis gitu ya. Jadi yang menjadi PR teman-teman diperhatikan betul untuk di bagian jenis ketenagaan yang dilamar, apakah nanti guru agama apa atau mungkin tenaga teknis apa, sesuai dengan pendataan hasil pengecekan di pengecekan formasi yang ada di PDM non-ASN Kemenak. Selebihnya nanti sama ya untuk pengisian pembuatan surat lamaran ini, yaitu berikutnya di sini kita biarkan saja. Kemudian di sini teman-teman tuliskan yaitu kabupaten atau kota tempat ditulis surat ini, misalkan kabupaten mana gitu ya. Kemudian di sini tanggal, bulan, tahun, tanggalnya tentunya tanggal ketika dalam kurun waktu pendaftaran dibuka ya. Kalau misalkan kita cek di jadwal kan tanggal berapa kemarin ya, tanggal 21 sampai dengan tanggal 4 November kan. Nah, kita sesuaikan dengan itu, jangan sampai melewati ya. Nah, kemudian ini kita tuliskan nama pelamar, kemudian di sini juga sama seperti ini, misalkan di mana ditulisnya tanggal berapa itu kan, disesuaikan dengan ketika pendaftaran dibuka P3K Kemenak. Kemudian dibubuhi dengan materai ini ya, kemudian ditandatangani, dan tanda tangan itu di atasnya materai sebagian, di atas kertas sebagian. Kemudian kita berikan yaitu nama lengkap ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah ini kita coret, kita hilangkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara membuat surat lamaran P3K Kemenak. Untuk yang di bagian jenis ketenagaan nanti teman-teman dipantau dulu ketika sudah rilis ya, untuk di bagian pemilihan formasi di PDM non-ASN. Oke, demikian, selamat kepada teman yang nantinya bisa mendaftar, semoga lulus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.